Shalom Imens. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita mau iya dulu. Kalau saya bilang Imens, semuanya jawab impacting all generation. Yes. Imens, Impacting all generation. Yes. sekali lagi. Imens, Impacting all generation. Yes. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya. Kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Tidak ada yang layak untuk kita sembah.
selalu melekat kepada hati-Mu Tuhan. Dan benar Tuhan, firman-Mu adalah dasar daripada kami, dan kami pegang teguh di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami semua Tuhan, kuasai hati pikiran kami. Roh Kudus membimbing kami, agar saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, itu menjadi landasan yang kuat di dalam hidup kami. Secara khusus untuk setiap kami para image yang hadir pada malam hari ini, dan kami semua yang hadir. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus buka akan budi pikiran kami. Siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Lewat semuanya itu kami tetap terhubung dengan Engkau Yesus. Dan kami melekat di hati-Mu Tuhan. Hamba mohon tuntunan bimbingan-Mu bagi hamba pribadi. Biar Roh Kudus yang membimbing hamba. Apa yang Kau kehendaki dapat hamba bagikan bagi setiap kami semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih anugerah yang besar bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim dari Rena dan teman-teman yang telah melayani pada malam hari ini. Iya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita buka dari 1 Timotius pasal 6. Kitab 1 Timotius pasal 6. Kita mulai baca dari ayat 11, 12, 13 dan terakhir 14. Sudah dapat semua? Masih ada beberapa yang masih mencari. Sudah? Siap? Oke, kita baca pada hitungan yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi engkau jauhilah semuanya. Sampai dengan ayat 14. Oke. Ya, ini surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Kalian pasti tahu ya Timotius adalah siapa? Dia adalah seorang pemimpin yang muda ya. Iya. Yang menjadi ayat bimbingan kita pada malam hari ini saya ambil dari ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan
ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ikrar itu kayak janji ya, atau ya, bahasa Indonesia arti dari ikrar adalah janji. Ya. Kalian di sini semua sudah lahir baru? Ayo, tidak ada suara. Sudah lahir baru? Atau ada yang masih bingung? Apa itu lahir baru? Bukan saya masuk lagi di kandungan mama saya dan saya dilahirkan kembali, ya Pak? Yang sudah baptisan? Semua sudah ya? Oh ya, kecuali ada yang belum? Jason? Oh ya, banyak ya yang belum baptisan. Kalian sudah selesai BK? Sudah, kecuali mungkin Jason sama Samuel ya yang belum BK ya. Iya Kak? Iya Kak, tidak ada suara. Aduh, ini sempat anak sekolah minggu dong, image tapi kayak Oke, ini mungkin satu masukan untuk Kakak Debbie untuk ditindak lanjutinnya. Oke, kita kembali. Saat kita menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka saat itu pula kita memulai perjalanan iman kita. Ini di sini dibilang ikrar-ikrar ya. Kita berkomitmen menjadi pengikut Kristus. Benar tidak? Ini cuma KJV yang punya suara, yang lain tidak ada suara. Benar tidak? Ya, kita menjadi pengikut Kristus yang mengikuti perintahnya dan menjadi percaya kepadanya. Coba siapa bantu saya baca dalam Roma 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Kita lihat benar tidak ya seperti itu. Siapa yang dapat saya langsung baca? Tolong berdiri. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, siapa yang sudah melakukan ayat ini? Siapa yang sudah melakukan ayat ini? Saya mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya percaya di dalam hati saya. Ada yang sudah melakukan ayat ini? Amin? Amin. Iya, harus. Karena dengan itulah kita disebut sebagai pengikut Yesus. Karena tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Jadi pada malam hari ini saya mau beri judul bertanding yang benar di dalam pertandingan iman kita. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 dikatakan situ bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Iya. Di sini kita lihat Rasul Paulus dia mendorong kepada Timotius untuk tetap bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Menurut kalian, perjalanan iman kita sering gampang atau sulit? Tapi tunggu, mengerti tidak perjalanan iman kita, perjalanan iman saya? Apa yang saya bisa pegang teguh yang sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus? Menurut kalian susah atau gampang aja kok? Bunda atau malah ini gampang kok? Perjalanan iman kayak saya gampang jalannya atau susah? Ya?
Susah, kalau susah bilang susah loh, tidak apa-apa. Tidak masalah, jangan kamu pikir, wah kayaknya kalau saya bilang susah, kayak yang lain tuh ntar ada. Tidak. Kalian yang menjalani pribadi-pribadi, yang duduk di kursi itu yang menjalani. Jadi perjalanan iman Edo berbeda dengan perjalanan iman Rena. Demikian juga perjalanan saya berbeda dengan perjalanan Bapak Tony untuk iman kami berdua. Tidak bisa dibilang bahwa saya istrinya Bapak Tony berarti saya harus sama seperti Bapak Tony. Tidak. Sama. Demikian juga Bapak Tony terhadap saya. Kalian juga. Kalian dengan orang tua kalian, perjalanan iman kalian tidak bisa sama. Kembali kepada kalian. Dengar, sendengkanlah telingamu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan melamun, jangan di kepala itu pikiran tak putar-putar, tak tahu pikiran di mana. Fokus saat saya datang ibadah, saya fokus. Tadi kan pujiannya terhubung dengan. Ya, kita kembali. Jadi menurut kalian susahkah, kadang sulitkah, kadang rumitkah, berat, mengerikan? Siapa yang pernah sampai mengerikan? Tantangan perjalanan iman saya itu pernah sampai mengerikan loh. Udah? Ada tidak? Ada. Oh ya, ada yang jawab ada. Ada susah, ada yang sampai mengerikan. Pertandingan iman kalian itu terlihat seperti apa? Saya bertanding melawan manusia atau apa? Saya punya pertandingan iman. Bunda itu saya bertanding melawan sesama manusia saya atau sesama teman-teman. Menurut kalian? Menurut kalian? Bingung kah? Tidak. Pertandingan iman kalian melawan siapa? Ya, yang pertama melawan diri sendiri. Saya bisa tidak tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa perjalanan iman ini adalah pertandingan untuk atau demi kebaikan, kebenaran, kesetiaan. Untuk itulah kita bertanding. Sehingga kita bisa menyerupai gambaran Yesus Kristus. Ini ada anak-anaknya. Ingat ada yang ikut seminarnya Bapak-Bapak? Ya, kita dituntut untuk semakin serupa. Bukan kita wajah ya, tidak tuh. Apalagi kalau perempuan sama dengan Tuhan Yesus itu bagaimana? Ya, karakter kita semakin diubah. Kita berjuang, kita melawan apa? Dosa. Kita melawan sifat buruk kita. Kita melawan keegoisan kita. Egois, mementingkan diri sendiri. Saya malas berhubungan dengan dia, saya kasih mati, saya mau HP, saya kasih mati, saya mau pakai data. Biar nanti kakak Debbie dia tak bisa hubungi saya. Jadi dia hubungi itu cuma centang satu. Terus apa gunanya punya HP? Kakak Debbie? Jangan. Itu berarti kita egois, kita mementingkan diri kita sendiri. Di saat senang, ya. Di saat tidak, iya. Ya, betul. Atau karena saya malas nanti saya mau mama cari-cari, jadi saya kasih mati. Alasan mama saya pakai habis. Itu pertandingan kita melawan diri kita melawan apa? Egois. Mama nanti dia cari-cari saya. Mama saya bukan anak kecil. Saya sudah remaja, saya sudah pemuda. Saya sudah SMA, saya sudah kuliah. Jangan seperti itu. Terus yang terpenting kita melawan musuh-musuh kita di udara. Firman bilang Efesus pasal 6, coba. Siapa yang dapat membaca Efesus pasal 6 ayat 12 dan 16. Kita melawan apa nih coba? Ini sekedar mengingatkan kembali, ini seperti di dalam bekal juga.
Melawan musuh-musuh di alam roh. Baca yang sudah dapat baca. Vio orang tidak apa-apa Vio. Iya, Efesus. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat juga. Iya. Jadi kalian sudah tahu ya? Yang bawa Alkitab, buka Alkitab. Jangan tengok kiri kanan. Untuk itulah kalian datang di sini. Ayo respon. Jadi dalam hal ini saya mau bagikan ada dua hal. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bertanding di dalam iman kita, iman saya, iman Lani, iman Debbie, iman Seva, iman kalian semua pribadi yang duduk di kursi itu. Yang pertama, kita bertanding atau kita berjuang membuat keputusan yang tepat. Itu hal yang pertama. Bagi saya, di saat saya harus membuat keputusan yang tepat, itu bukan hal yang mudah. Menurut kalian mudah tidak membuat satu keputusan yang tepat? Misalnya contoh, saya harus menjadi sabar. Ketika saya emosi, saya ditantang untuk tetap sabar. Susah. Saya pernah rasakan. Ketika marah, memilih untuk mengasihi orang yang membuat saya marah. Contoh, mungkin dia maki saya, dia kata-katain saya yang membuat saya malu. Menurut kalian itu pilihan yang mudah tidak? Tidak, susah. Kadang kita jatuh dulu, setelah itu kita jatuh dalam emosi, kita jatuh dalam marah ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu ada Yesus di dalam kita. Tadi kita sudah ikrarkan. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Aku mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hatiku. Ayo, ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Saya dituntut harus memaafkan. Memaafkan susah ya. Kalau saya bilang susah. Menurut kalian? Memaafkan. Aduh bunda, kadang saya mau sedikit pertama saya kayak tak bisa keluar dari satu mulut kan. Satu hati ini kayak membara. Aduh membara. Betul tidak? Betul. Susah. Karena saya juga pernah mengalaminya. Tapi ujilah hatimu. Buatlah keputusan yang tepat. Di saat kamu menyebut namanya, di saat kamu mendengar namanya. Kalian punya hati, saya punya hati masih panas tidak? Satu hati masih membara tidak? Ujilah hatimu. Itu untuk itulah kita. Jangan lupa loh, kita punya satu penolong yang setia. Siapa? Iya. Satu hal karena kalian anak-anak Image di dalam seminar Bapak Bambang juga dia menyarankan. Makanya saya juga berbagi. Carilah komunitas. Kalian tahu komunitas toh? Komunitas terdiri dari beberapa orang ya. Nah, saya mau menyarankan dimanapun kalian berada. Kalian ini ada yang masih sekolah, ya, ada yang sudah kerja, ada yang kuliah. Carilah komunitas beberapa orang yang dapat membantu kalian untuk kalian bisa berdiri teguh di dalam pilihan yang tepat, yang membawa kalian tidak semakin membuat kalian jauh dari setiap pertemuan ibadah, yang tidak membawa kalian untuk semakin menjauh dari tugas dan tanggung jawab pelayanan kalian. Kalau kalian bisa mengatur waktu yang tepat, tidak ada alasan bahwa, waduh saya tidak bisa, ada tugas sekolah banyak. Ya, saya tuh ada dapat satu kesaksian dari antara kalian anak-anak Image. Dia mengatakan bahwa hari itu dia harus latihan, tapi dia harus ada tugas. Tapi ya dia belajar untuk peka, dan memang
dengan kepekaannya itu, dengan dia membuat keputusan yang tepat, akhirnya dia terhindar dari bahaya. Nah itu, saya sih menyarankan, oh itu bagus, satu hal yang bagus. Bangunlah terus kepekaanmu, bangunlah terus hubunganmu dengan Tuhan, maka kamu akan selalu mendapatkan pemberitahuan. Roh Kudus akan selalu menggerakkan hatimu bahwa oh ya ini salah, ini tidak tepat, jangan kamu lakukan. Tetapi kalian melawan diri kalian kan? Ego kalian, bisa, saya mau kumpulin sama teman-teman. Latihan tuh gampang lah nanti. Wow, latihan gampang lah nanti. Tidak, bukan seperti itu. Saya berharap dengan membuat keputusan yang tepat, kalian juga bertanggung jawab untuk setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kalian. Ya. Jadi saya kembali, kita cari teman, kita cari komunitas yang tidak menjauhkan kita dari Yesus. Apalagi sampai kita berbalik, kita meninggalkan dia. Berarti kita menyangkal dia. Padahal nih kalian sudah mengikrarkan, kalian sudah mengaku dengan mulut, kalian sudah percaya. Tiba-tiba, wah dia sudah berbalik, dia sudah pindah ke sebelah sana. Jangan. Baik itu kalian image yang wanita maupun yang pria. Hati-hatilah dalam memilih komunitas kalian. Bukan berarti saya bilang kalian tidak boleh bergaul, tidak. Ada juga komunitas teman-teman yang tidak seenam dengan kita, tetapi mereka juga mendukung kita. Tetapi kalau mereka mengajarkan hal yang salah, tolak. Mengajarkan hal yang tidak benar, tolak. Karena saya punya pengalaman, saya punya anak yang kecil. Waktu dia SMA, ada teman yang tidak senang mengajarkan bahwa oke, saya suka kamu, ayo kita pacaran. Terus dia bilang, oh kita tidak senang. Tidak apa, aku tidak usah bilang apa, mama dia apa. Terus dia bilang, aku tidak boleh seperti itu. Karena saya di dalam keluarga saya diajarkan tidak boleh bohong sama orang tua. Ya sudah, kita berteman aja, nggak apa-apa. Tolak itu, tetapi bukan berarti kalian tidak boleh berteman ya dengan dia. Tetaplah bangun hubungan yang baik. Dan kalau kalian bisa berdiri dengan teguh, itu menjadi satu berkat untuk dia juga. Ya, itu yang saya mau bilang kepada kalian. Buatlah keputusan yang tepat di dalam kalian bergaul. Jangan karena saku bapak di rumah ternyata hayo aja jalan. Nah kalau stacolo, mau bagaimana? Mengerti itu kalau stacolo? Ini berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Karena ujung-ujung yang kena juga orang tua yang harus bertanggung jawab dengan kalian dan menyelesaikan semuanya. Bukan berarti bunda bilang, orang tua kemana sih orang tua? Tidak bukan seperti itu. Karena memang untuk itulah kalian Tuhan berikan merupakan tanggung jawab orang tua. Ya, saya berharap kalian bisa seperti itu. Ada komunitas yang dari teman-teman seberang, salah satu memang saya punya yang musuh. Kalian tahu dia punya teman dekat, teman akrab. Ada 2 orang. Ini semua. Itu teman akrabnya dia. Di SMA dia dari SMA 2. Jadi mereka kalau lakukan tugas kan kita masih bisa masuk juga. Sama-sama gitu. Kan gereja luas ya. Kita suka gambar, suka bikin apa. Itu berarti bukan berarti komunitas yang tidak seiman dengan kita itu jelek, kembali dari kitanya. Tetapi memang sebaiknya. Jadi komunitas yang tidak membuat kalian jauh bukan hanya saja komunitas yang seiman, tidak. Kalau kalian punya teman yang baik, dia tidak akan buat kalian masuk jurang. Siapapun dia akan mendukung kalian, dia akan mensupport kalian di dalam tugas pelayanan kalian itu, atau di dalam setiap ibadah-ibadah kalian, di dalam setiap pertemuan-pertemuan besar kalian. Ya, itu yang saya bagikan. Jadi untuk membuat keputusan yang tepat, untuk saya punya pendirian yang teguh kuat,
sesuatu yang memang betul-betul dari diri kalian, sesuatu yang betul-betul yang saya harus punya komitmen, saya harus mampu, saya harus bisa. Karena itu sesuatu keputusan yang penting, yang sangat penting di dalam perjalanan iman kalian. Kita perlu perjuangan. Kalau kalian tidak berjuang, tidak akan mungkin dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang tidak terpengaruh, tapi justru kalian bisa membawa orang datang kepada Yesus. Ingat ya, kalau kita ajak orang, membawa orang kepada Yesus Kristus, bukan berarti kamu ajak orang harus langsung masuk ibadah di sini. Garis seberapa juga bisa kita terima Yesus. Dari Tuhan dan bisa. Jadi gereja tidak atau gereja menyelamatkan kalian. Dia walaupun dia tidak bergereja, tapi dia mengaku dengan mulut percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah jalan kebenaran. Satu, kalau kalian bisa bawa teman kalian seperti itu paling sangat-sangat puji Tuhan. Jadi kita mulailah dari yang kecil-kecil, tidak usah kayak kelihatan wow besar. Tuhan akan tambah-tambahkan kemampuan kalian. Jadi berjuang, kalian harus berjuang ya, membuat keputusan yang tepat di dalam perjalanan iman kalian. Saya membuat keputusan yang tepat, saya tidak terpengaruh jikalau saya dipantang untuk waktu tinggi. Ini kalau Ustaz sehingga nih siapa? Reno ada pernah orang tanggung dia? Tidak. Reno ada kok di penaku teh kan dulu saya suka dengar siapa teman-teman laki-laki udah suka cerita nih. Iya, kamu baku tangan baru pegang kuping kan, pegang telinga. Coba baku tangan berani pegang kore telinga kan? Bapak tuh dulu waktu zaman itu gimana? Kore telinga kan? Oh, putih telinga, berarti Reno pengalaman. Putih telinga, kalau kau terabas berarti bukan aku. Kan? Tapi tidak seperti itu ya. Tadi kita bilang, ayo kita mengalah bukan berarti kita lihat saya pernah alami. Yang saya bagikan pada malam hari ini, saya itu sakit. Coba pada dasarnya karena saya bukan orang yang mudah mengeluarkan air mata. Saya tidak sampai mengeluarkan air mata. Tapi itu adalah sakitnya sampai di sakitnya sampai di sini kayak betul. Kayak memakan, ingat-ingat apa yang dia buat saya, ingat dia kata-kata, ingat dia pemakian, kayak gemas begitu kak kalau secara manusia, tapi itu salah saya. Ya, kita sebagai pengikut Tuhan bukan seperti itu. Jadi yang pertama, poin pertama ingat ya, berjuanglah atau bertandinglah membuat keputusan yang tepat, itu penting di dalam perjalanan iman kalian. Yang kedua, berjuang dengan benar. Apa tuh yang berjuang dengan benar? Ya, itu tetap setia pada Tuhan Yesus sepanjang hidup kalian. Tetap setia sepanjang hidup kalian. Kepada siapa? Papa mama? Bukan. Kepada yang tadi kamu ikrar-ikrarkan itu. Yang kamu mengaku dengan mulut dan kamu percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya menyerahkan hidup saya kepadanya. Dia adalah Raja di dalam hidup saya. Itu kan kita ikrarkan kan? Tadi kita sudah baca. Kita dipanggil di saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saya berpindah, saya hidup di dalam hidup yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayo, niang-niangkan itu di kalian punya telinga, di dalam kalian punya hati. Saya sesungguhnya yang baru sudah datang. Reno yang baru,
Marcel yang baru, Farel yang baru, berubah. Bukan kayak Power Ranger ya. Tidak. Samuel yang baru, Jason yang baru, Joe yang baru. Kalian berdua yang berpindah daripada sekolah minggu kepada image, kalian harus berubah. Bisa? Karena kalian dari kecil dengan saya. Apalagi Samuel. Jason juga termasuk. Ayo. Bisa kalian masuk di dalam image, berubahlah. Mungkin di sekolah minggu kalau ujian saya cuma punya pelan-pelan, jangan tepuk tangan. Tapi di image, ayo semangat. Di manakah hai anak muda semangatmu? Bisa? Bisa? Amin. Saya percaya saya anak sekolah minggu karena bikin malu bunda ya. Hanya saya mau seperti itu. Kalian anak-anak muda, ayo semangat. Kalian berjuang dengan benar, berubah. Kita adalah ciptaan baru. Itu ada tidak di Alkitab? Di firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang coba kita lihat itu benar atau tidak nih. Bunda dia bisa bicara benar tidak ya? 2 Korintus pasal 5 ayat 17 kah? Ya. Ada yang sudah dapat baca, jangan viola-viola, yang lain ganti. Amin. Ya. Kalau kalian mau berjuang dengan benar, tanamkan di hati kalian bahwa saya sesungguhnya adalah yang baru. Yang lama tuh kasih tinggal di belakang. Saya adalah yang baru. Dengan ada kalian tanamkan itu, saya percaya kita bisa berjuang dengan yang benar. Kalau saya yang lama sudah selesai, dia sudah tinggal di belakang. Nih saya yang berdiri di sini adalah saya yang baru, Lani yang baru, Rena yang baru, Angel yang baru. Ya, itu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ayo coba tetap tanamkan bahwa saya adalah yang baru. Saya sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah kasih tinggal di belakang, ya. Tanamkan itu sehingga saya percaya kita akan membuat keputusan yang benar. Karena tadi pagi berulang Bapak Tony sempat bilang kita berharga senilai kematian Kristus di. Kalau saya berharga berarti saya suka main lagi di comberan, saya suka main lagi yang di kotor-kotor, yang main lagi di got. Itu cuma Bunda bilang ini itu satu kiasan. Tapi arti sebenarnya kalian yang tahu diri kalian, saya ini, saya yang tahu saya punya tempat main itu di mana ya? Seperti itu. Ya, Anda dan saya, kalian dan saya, kita semua dipanggil untuk tetap setia sepanjang hidup kita. Nah, bagaimana kita memupuk kesetiaan itu? Kita memupuk kesetiaan itu dengan pikiran-pikiran Kristus. Nah, pikiran-pikiran Kristus itu terdapat di mana? Ada yang bisa bantu? Pikiran-pikiran Kristus itu terdapat di mana? Firman Tuhan. Itulah pikiran-pikiran Kristus. Kalau kalian mau, kita punya sarana ada IHA. Saya tahu di kakak Dewi ini dia rajin kirim-kirim IHA, ibadah harian. Biasakanlah kita baca firman Tuhan. Satu hari satu ayat saja. Tak ada sampai kamu satu pasal, kan? Tidak. Paling satu ayat saja itu sudah sangat penting. Dan taruhkan itu di dalam pikiran Kristus, pikiran Tuhan ini, firman Tuhan, taruhkan di dalam hati kalian. Kayak tadi yang saya bilang bahwa 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Taruhkan itu, pikiran Kristus bahwa saya adalah ciptaan baru. Berarti kalau saya ciptaan baru apa ya? Itu sederhananya kecil aja, tidak wow yang sampai besar-besar, tidak. Taruhlah itu benih firman Tuhan kecil itu di dalam hati kalian. Saya percaya
kalian akan bisa, akan mampu, akan kuat melakukan perjuangan dengan benar. Itu. Jadi baca firman Tuhan. Ibadah harian itu kan bagus, dia ada penjelasannya, ya kan? Sini siapa yang tidak pernah baca ibadah harian? Tidak pernah, belum pernah, sorry. Belum pernah baca ibadah harian. Bapak dia yang katakan di belakang. Yang belum pernah, bukan bilang tidak pernah. Yang belum pernah, tidak usah malu. Kalau Shalom punya teman, sorry namanya siapa? Ya, tugasnya Mas Shalom atau Kakak Debbie minta nomornya. Dia bilang dia belum pernah dapat ibadah harian. Ayo bagi kepadanya biar dia baca ya. Karena di dalam ibadah harian itu ada firman Tuhan, ada penjelasan, ada aplikasi apa yang harus saya lakukan, terus ada doa, di bawah-bawah juga ada baca firman ya. Kita punya sarana ya, kenapa kita nggak pakai kan? Berjuang dengan benar. Jadi di saat kita melakukan, kita baca firman Tuhan secara teratur, kita secara tidak sadar kita akan mulai menyukai apa yang Tuhan sukai. Banyak kesaksian kita akan berubah. Contoh salah satu ini yang saya mau katakan, kayak burung Raja Wali, harusnya dia lepas bebas, tapi dia diikat. Akhirnya dia cuma loncat-loncat di bawah karena itu untuk hal yang sebenarnya yang ini, tapi yang kalau mau dibilang berubahnya karena dia terus menerus. Nah kita juga kalau kita terus menerus baca firman Tuhan, itu akan tertanam, itu akan memampukan kita karena ada pikiran Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Jangan anggap enteng ini. Siapapun dia, mau besar kah, mau kecil kah, masih muda kah, paling tua kah, itu butuh firman Tuhan. Saya punya orang tua sudah 86 tahun, dia sudah jalan gemetar, dia tidak bisa ke gereja. Mereka datang melayani dia di rumah setiap hari Minggu. Kalau ada perjamuan, itu kenapa? Itu karena butuh firman Tuhan. Walaupun dia sudah tua, tapi puji Tuhan dia belum pikun, cuman dia tidak kuat kakinya. Itulah kita manusia, kita butuh firman Tuhan agar kita bisa berjuang dengan benar. Ini berlaku untuk semua, bukan untuk yang sudah besar, bukan anak-anak SD pun sama. Kita di sekolah minggu juga, kita diajarkan anak-anak sekolah minggu juga. Kita butuh firman Tuhan. Karena apa? Karena pikiran Kristus dia akan bersihkan. Kita punya pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang buat kita pikiran jorok, bikin dosa. Kita menghayal yang tidak. Aduh, cowok ini diganti nih. Oh, kecil ini cantik sekali, coba kan? Tidak seperti itu. Isilah dengan pikiran-pikiran Kristus lewat firman Tuhan. Kamu akan buat keputusan yang benar. Memang tidak gampang. Bunda dibicara gampang. Tidak, susah. Saya akui. Berjuang dengan benar. Saya ada di garis yang benar yang sudah Tuhan gariskan sesuai firman Tuhan. Itulah kita. Kita punya perjuangan, kita punya pertandingan. Tapi ingat satu hal, kalian tidak sendirian. Kalian yakin kalian dalam berjuang untuk hal yang benar, kalian sendiri atau tidak? Tidak. Kita punya satu pribadi yang dengan setia selalu ada menolong kita, seperti yang Yesus janjikan bahwa aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Siapakah dia? Ya, Roh Kudus, Parakletos. Dia penolong, penasehat. Nah, ada yang saya percaya salah satu yang anak image sekalian yang bersaksi kepada saya bilang kepadanya bahwa puji Tuhan, kamu masih peka mendengar apa yang Roh Kudus katakan di hatimu. Ayo belajar peka. Kalian juga belajar peka. Itu suara Tuhan atau suara saya? Suara hati saya, kemauan saya. Sehingga kalian minta Tuhan kasih saya kepekaan. Kalau kalian tidak minta bagaimana? Tuhan mau dengar dari mulut kalian. Selalu.
lakukan. Tuhan, saya minta Tuhan berikan saya kebenaran hati. Tuhan berikan saya kepekaan, itu saya bisa membedakan. Bukan berarti Bunda katakan ini bahwa kalian, saya tahu kalian anak-anak muda masih butuh gaya, butuh menjadi pribadi yang menarik, tapi janganlah menjadi pribadi yang menarik hanya kulit di luar, tapi di dalam kualitas kalian. Ayo, jika kualitas kalian perjuangkan dengan benar iman kalian, itu dia memancar keluar. Wow, itu lebih kinclong. Ya, kita tidak menjadi pembawa masalah, kita tidak membuat keputusan yang salah dengan mulut kita yang salah, kita tidak mempengaruhi sesama teman kita sehingga dia tidak fokus kepada Tuhan. Di saat ibadah kita tidak mempengaruhi dia, tapi kita mempengaruhi dia untuk tetap dia fokus sama Tuhan. Itulah keputusan yang tepat, terutama yang terpenting kepada diri kalian sendiri dan saya juga. Ada Roh Kudus yang menolong kalian, percaya. Nanti ada satu video, saya percaya itu Roh Kudus yang memampukan orang itu, karena memang sesuatu yang membuat hati kita bagaimana ya. Orang itu dia bisa menyelesaikan perjalanan iman dia dengan baik dan benar, tetapi dia harus bayar harga yang mahal. Dia menjadi martir, ya. Jadi ayo kita tetap minta kekuatan. Kita bisa menyelesaikan perjalanan iman kita sampai dengan Tuhan memanggil kita. Tuhan mengatakan, hai langit, rumahmu di atas sudah siap, kemahmu sudah siap, ayo kamu kembali. Pertahankan itu, berjuang dengan benar. Karena ada sebab kalau kalian tidak berjuang dengan benar. Kita baca ayat yang terakhir, firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 38. Itu terpenting dari firman Tuhan pada malam hari ini. Membuat keputusan yang benar, berjuang dengan benar. Harus seperti itu. Kenapa? Karena ada, kalau tidak, ayo siapa yang bisa baca? Jimmy? Oke, tolong Jimmy. Kencangnya Jimmy, suara yang besar. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalian mau tidak berkenan dari itu, tidak berkenan? Di situ dikatakan bahwa tetapi orangku, ku besar ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau dalam pertandingan atlet mengundurkan diri berarti kalah. Ayo jangan kalah ya. Kalau kalian sudah berjuang, apalagi kalau yang dari kecil sekolah minggu, pindah di image, langsung melayani, terus kalah, kembali lagi. Bahkan bisa dikatakan mundur. Jadi perjalanan iman kalian, perjuangan pertandingan iman kalian, tetap kalian pegang, jangan lepas. Karena apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Itu bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan di dalam. Ya, tanamkan itu di dalam diri kalian. Saya tidak boleh mengundurkan diri dari Kristus. Kalau saya mengundurkan diri, saya tidak berkenan. Dan ini benar, ini serius. Jangan kalian anggap enteng. Mungkin Bunda itu untuk orang-orang yang sebesar. Kita belum mengerti. Siapa bilang kalian tidak mengerti? Kalian sudah mulai dari image itu mulai SMP ya. Siapa bilang anak SMP tidak mengerti? Siapa bilang anak SMP tidak pacaran? Pacaran aja mengerti. Ya benar tidak? Saya tidak alergi dengan pacaran. Maksudnya saya itulah apa yang harus kalian katakan, apa yang harus kalian lakukan. Jangan mengundurkan diri. Karena di sini bilang orangku
yang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada siapa? Wow, ini tidak kurang yakin ya. Iman kepada siapa? Iya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya kalau di sekolah minggu, kalau kita tanya-tanya terus mereka bilang Tuhan, boleh tanya Jason sama Samuel. Saya akan tanya kembali, Tuhan siapa? Kita punya Tuhan siapa? Oh iya, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Allah. Itu tujuan kita untuk hidup yang kekal. Jadi kalian harus tanamkan itu. Oh, saya dipanggil untuk di dalam perjuangan iman saya harus seperti itu. Jadi dua hal. Oke, Irwan, mungkin tolong ada video kita lihat ya, bagaimana perjuangan iman orang ini. Dan dia tidak lepas, dia tidak mengundurkan diri, dia tetap bertahan di dalam perjuangan iman dia, kendati sakit. Oke, kita nonton sama-sama. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak pikirkan, ku tak Sambil kalian nonton, kalian renungkan, refleksikan itu di dalam diri kalian. Lagu yang saya nyanyikan tadi pasti sudah tidak asing bagi kita umat Kristen, bahkan sangat familiar. I have decided to follow Jesus, atau mengikuti Yesus keputusanku. Lagu yang sederhana namun indah. Lagu yang sering kita nyanyikan di persekutuan kita. Tapi apakah kita tahu kisah pilu di balik lagu itu? Kisah ini terjadi sekitar tahun 1800-an di sebuah desa kecil bagian timur Indonesia. Desa tersebut dihuni oleh beberapa suku yang masih unik. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak mereka yang memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mendengar hal tersebut, kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul di alun-alun desa dan memanggil keluarga yang sudah menerima Yesus tersebut untuk diadili di tengah-tengah warga. Kepala suku menatap mereka lalu berkata kepada pria tersebut, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus saat ini juga, kamu dan keluargamu akan mati." Pria itu tidak tahu harus menjawab apa atau berbuat apa. Hanya satu kata yang terlintas di kepalanya, yaitu penggalan lagu yang diciptakan sendiri ketika ia pertama kali mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maka pada saat itu juga, hal suku memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anaknya yang tidak berdaya. Dan akhirnya mati. Tidak sampai di situ saja, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati,
istrimu juga. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, pria tersebut justru mengucapkan kalimat, "Though none go with me, still I follow. No turning back, no turning back." Sekejap saja, setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah kematian istrinya yang tragis, pria itu diberi satu kesempatan terakhir untuk menyangka Kristus dan berbalik dari bumi. Tetapi dengan mantap pria itu berucap, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Ternyata itu menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Meskipun pria tersebut dan keluarganya menjadi martir pada saat itu, ternyata kematian keluarga itu berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan berkembang pesat di daerah itu. Karena sesuatu yang luar biasa terjadi. Beberapa waktu berjalan, kepala suku menjadi terganggu dan penasaran. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Hal itulah yang membawa kepala suku akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh warganya untuk berkumpul di alun-alun desa tempat keluarga itu dibantai. Di sana dia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh warga, dan perbuatannya itu mendorong semua warganya untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Kata-kata dari pria itu pun diubah menjadi suatu lagu hymn yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar-Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika bernama William Reynolds. Kesaksian dan kisah lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan, hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Amin. Iya. Tantangan di dalam hidup kita untuk setiap orang adalah tidak sama. Bukan berarti kalian menonton video ini terus bukan berpikir kalian akan menjadi martir, tidak.
Tetapi benih yang mati di dalam diri kalian itu akan benih yang mati yang tidak benar itu akan menumbuhkan benih-benih yang baru, benih-benih kebenaran. Saya minta singers naikkan pujian dan kalian sambil kalian renungkan. Kalau kalian berkomitmen, saya tidak bilang kalian harus komitmen yang besar. Sedikit saja yang ada di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Saya naikkan pujian ini. Walaupun saya ingin mengikut Yesus, saya ingin membaca Al-Quran. Ada sedikit keinginan di dalam hati kalian. Kalian buka mulut kalian naikkan pujian ini. Saya tidak meminta banyak, tidak. Yesus pasti mengerti kekuatan porsi kalian masing-masing. Naikkan pujian. Kalau kalian mau komitmen di dalam hati kalian, sekecil apapun itu digerakkan di hati kalian. Buka suara kalian. Dan saudara berdiri dengan iman kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau, aku mau mengikuti Engkau seumur hidupku. Sebab tanpa Engkau saya tidak bisa berlangkah. Mari kita Kristus katakan dengan suara sama-sama, Tuhan Yesus, saat ini aku datang padamu. Aku membuka hatiku. Aku meminta Tuhan Yesus, mari masuk dalam hatiku, dalam hidupku, memimpin aku, membimbing aku dalam kebenaran. Ampuni dosa dan salahku. Dan saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidupku bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Tuhan, tolong kami semuanya, spesial bagi hamba-Mu Bulani, Tuhan berkati dia, terus memberikan hati-Mu dalam hatinya, berikan pikiran-Mu dalam pikirannya, sehingga apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan berkenan kepada Engkau,
dan setiap pribadi yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami adalah ciptaan baru, kami adalah manusia baru yang lama sudah berlalu, dan kami hidup ke depan. Dan apa yang Engkau kehendaki Bapa, setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tuhan buat semua kami menjadi sesuatu yang mulia bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum menyembah persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat kami yang telah kami terima dari hamba-Mu. Belani, kami percaya berkat yang kami terima ini tidak tercuri dengan sia-sia, tapi dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami berkati persembahan kami, berkati pribadi kami, berkati keluarga kami, berkati usaha-usaha kami, berkati studi kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita kepada-Mu, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan yang memberi, dan setiap tangan yang tidak memberi, biarlah mereka dapat memberi di lain waktu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat memberi, Tuhan sudah lebih dulu memberkati. Sebagai pengingat, ya tadi kita sudah dengar dari ibadah raya pagi kalau ada pengumuman besok untuk asisten dan gembala besar ada pertemuan, terus tanggal 29 hari Rabu ada pertemuan kesan gabungan. Jadi yang datang hari ini harus datang di hari Rabu. Oke? Buat teman-teman yang lain. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami
untuk dapat membuat keputusan, berjuang dengan benar, dan bertanding dengan keputusan yang benar untuk mengikuti Engkau Tuhan. Bapa di surga, mungkin kami merasa kami masih muda Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau yang membentuk hidup kami, Engkau yang menenun kami dari rahim ibu kami Tuhan, dan Engkau sudah menaruh masa depan yang cerah bagi hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di minggu yang berjalan ke depan Tuhan, kami taruh seluruh hidup dan kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, nama-Mu yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mempermalukan Engkau dimanapun kami berada, karena Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Engkau memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih Kristus, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat, jadilah teladan, jadilah garam, dan jadilah terang di tengah-tengah generasi yang ada di sekeliling Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Ibadah kita selesai dengan berakhir pulang ibadah raya kita di hari ini. Kita akan bertemu di 2 minggu yang akan datang di bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.